Saudara-saudara sekalian, Matius pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 adalah tentang khotbah di bukit. Dan khususnya di pasal 5 atau awal dari khotbah tersebut, ada yang disebut dengan 9 ucapan bahagia dan 1 ucapan sukacita. Nah, saudara-saudaraku, ini adalah khotbah yang cukup panjang ya, dari Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7 ini cukup panjang, dan Alkitab mengatakan bahwa itu dilakukan oleh Yesus di atas suatu bukit dan dihadiri oleh begitu banyak orang. Nah, khotbah Tuhan Yesus di bukit ini menjadi semacam bahan pengajaran bagi umat Kristen sejak zaman dulu sampai saat ini, dan mendapat perhatian dari begitu banyak teolog, dari ahli-ahli teologi yang memperhatikan atau yang mencoba untuk menerangkan tentang Matius pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 ini, yaitu tentang khotbah di bukit. Nah, Bapak Ibu, salah seorang yaitu teolog yang bernama Tasker. Ya, Tasker ini adalah salah seorang penulis Tyndale Bible Commentary, jadi series of Tyndale Bible Commentary, dan dia berkata bahwa Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7 itu adalah suatu etika kerajaan Allah. Kemudian penulis lain atau teolog lain yang bernama David Pawson yang menulis buku yang belum lama ini terbit, namanya Unlocking the Bible. Bukunya itu bernama Unlocking the Bible, yang membahas mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, si David Pawson ini mengatakan bahwa Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah Christian lifestyle. Jadi gaya hidup Kristen yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan seharusnya menjadi dasar bagi kehidupan orang Kristen. Salah seorang penulis yang cukup saya kagumi namanya John Stott. Ya, John Stott adalah almarhum John Stott adalah seorang profesor dan pendeta teolog yang berasal dari Inggris. Beliau dengan bukunya yang berjudul Christian Counterculture, ya, mengatakan bahwa khusus ucapan bahagia, jadi 9 ucapan bahagia ditambah dengan 1 ucapan sukacita ini adalah Christian karakter, jadi karakter orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melihat ucapan bahagia yang pertama, ya. Mengapa ucapan ini begitu penting? Karena menurut saya pribadi ini adalah fondasi ya dari seluruh karakter orang Kristen, ya. Fondasi dari Christian lifestyle and Christian karakter, ya. Oleh karena itu Yesus ketika berkhotbah memulai dengan kalimat ini, ucapan bahagia, dan khususnya yang lebih khusus lagi diawali dengan Matius pasal 5 ayat 3 yang berbunyi demikian. Jadi Matius pasal 5 ayat 3, ucapan bahagia yang pertama itu berbunyinya demikian, saudara-saudara sekalian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, dari ucapan bahagia ini, berbahagialah or bless or happy, ya, atau diberkatilah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Saudaraku, ada dua kalimat di sini yang dijadikan satu. Jadi anak kalimat, induk kalimat, dan anak kalimat kemudian dijadikan satu. Yang pertama adalah berbahagia mereka yang miskin di hadapan Allah. Dan kalimat yang kedua yang merupakan anak kalimat, ya, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara sekalian, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita petik pelajaran dari Matius pasal 5 ayat 3 ini. Yang pertama yaitu tentang frasa miskin di hadapan Allah. Dan yang kedua, mungkin kita bisa bertanya, ya, apakah seseorang harus kaya di hadapan Allah, ya? Dan yang ketiga, konektivitas atau keterkaitan antara miskin di hadapan Allah dan
empunya kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. Nah, Alkitab kita bahasa Indonesia memang mengatakan miskin di hadapan Allah. Tetapi ini tidak berarti miskin materi, ya. Maka frasa di hadapan Allah itu sangat penting. Kita Alkitab bahasa Indonesia tidak menjelaskan secara detail pengertian tentang miskin itu, tetapi yang dimaksudkan di sini yaitu miskin secara rohani, ya. Jadi apa yang disebut dengan spiritually poor atau poor in spirit, ya, di dalam Alkitab NIV dan King James Version maupun beberapa Alkitab bahasa Inggris yang lainnya dikatakan begini, blessed are those who are poor in spirit, diberkatilah mereka yang miskin secara rohani. Nah, saudara-saudaraku, jadi ada beda dengan antara Alkitab kita bahasa Indonesia, ini masalah terjemahan aja, karena tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa yang dimaksudkan di dalam berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah ini adalah miskin secara rohani. Jadi sekali lagi frasa di hadapan Allah itu yang mengartikan bahwa itu adalah miskin secara rohani. Jadi bukan miskin secara materi, tapi miskin secara rohani. Berbahagialah mereka yang miskin secara rohani. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab lain, Alkitab bahasa Indonesia juga yang disebut dengan terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan begini, berbahagialah orang-orang yang tahu bahwa mereka mempunyai kebutuhan rohani. Ini lebih jelas, ya, terjemahan ini lebih jelas. Orang-orang yang tahu bahwa mereka memiliki kebutuhan rohani atau mereka yang mempunyai kebutuhan rohani. Nah, ini sama dengan Alkitab lain, ya, yang terjemahan Today English Version itu mengatakan blessed are those who know they are spiritually poor. Diberkatilah mereka yang memahami dan mengerti bahwa secara spiritual mereka itu miskin. Jadi ada yang jadi ini ingin menekankan tentang apa yang disebut dengan poverty, ya, poverty, spiritual poverty, kemiskinan rohani, kemiskinan spiritual. Saudara-saudara sekalian, dalam terjemahan lain juga dikatakan berbahagialah mereka yang bergantung hanya pada Allah. Jadi frasa berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah ini diterjemahkan menjadi berbahagialah mereka yang bergantung hanya pada Allah. Tidak bergantung pada orang lain, tetapi bergantung hanya pada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa artinya miskin di hadapan Allah ini? Miskin di hadapan Allah ini artinya mereka yang membutuhkan Allah dalam hidupnya. Mereka yang bergantung pada Allah, yang menggantungkan kehidupannya pada Allah. Mereka yang tidak membanggakan aktivitas atau perbuatan baiknya, karena sebetulnya di hadapan Allah perbuatan baik kita itu tidak sempurna. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah ini berarti bahwa mereka yang tahu bahwa ketidaksempurnaannya secara rohani itu akan membawa mereka ke dalam kebinasaan apabila mereka tidak datang kepada Allah. Nah, ini sangat penting saudara-saudara sekalian. Jadi apa artinya miskin di hadapan Allah? Miskin di hadapan Allah artinya seseorang yang menyadari betul bahwa dia tidak layak di hadapan Allah. Bahwa dia tidak sempurna di hadapan Allah. Dan oleh karena itu dia harus bergantung pada Allah. Dia harus mengandalkan Allah. Supaya dia bisa mengalami kehidupan yang sempurna. Supaya dia bisa mengalami kehidupan yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam Injil Matius ada cerita yang menarik tentang seorang muda yang kaya. Ya, Matius pasal 19
menceritakan bahwa ada seorang muda yang kaya yang datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan meminta petunjuk dari Tuhan bagaimana supaya dia bisa hidup bukan saja pada saat ini tapi mengalami kehidupan yang kekal. Saudara, dia datang dan dia katakan, orang muda itu berkata bahwa perbuatan baik apa untuk peroleh hidup yang kekal. Dia bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apa yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Yesus mengatakan, turutilah perintah Allah. Kemudian orang muda itu kembali mengatakan, perintah yang mana? Semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Saudara, orang muda ini ingin mengatakan begini, bahwa dia telah melakukan semua perintah yang ada dalam Taurat, yang ada di dalam ajaran pada saat itu, yang diajarkan kepadanya, yang disyaratkan kepadanya, dia telah melakukan semuanya itu. Sehingga seolah-olah dia bukan miskin tapi dia kaya. Karena secara spiritual menurut dia telah melakukan semuanya itu. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, mana lagi, perbuatan apa lagi? Karena aku telah melakukan semuanya. Dia berkata bahwa dia telah melakukan semuanya. Saudara, kemudian Yesus berkata kepada orang muda itu begini, jualah hartamu, karena dia memang seorang yang kaya secara materi. Kemudian Yesus berkata, jualah semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Dan saudara sekalian, orang muda ini gagal karena ikutlah aku itu merupakan permintaan Tuhan Yesus yang sangat sulit untuk dia mengikutinya. Jadi dia mampu, dia sudah melakukan banyak hal yang secara rohani atau secara spiritual yang dituntut dari ajaran pada saat itu, dan dia sudah bisa melakukan. Tetapi ada satu hal yang dia kurang, yaitu dia tidak datang di hadapan Allah. Dia tidak bisa mengikuti Kristus. Dan saudara, dalam cerita itu dikatakan, di dalam cerita Matius pasal 19 itu, bahwa orang muda itu pergi dengan kecewa karena dia tidak bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Saudara, apa artinya ini bagi kita? Artinya bahwa Anda dan saya harus paham betul bahwa kekayaan materimu atau semua hal yang terasosiasi dengan itu, semua atribut yang terkait dengan itu, mungkin status sosialmu, pangkatmu, jabatanmu, warisan, harta, bahkan orang tuamu, status orang tuamu, gelar bangsawanmu, gelar sarjanamu, dan banyak hal lain yang dibanggakan di dunia ini. Demikian pula praktek kerohanianmu yang Anda mungkin saja bayangkan. Semuanya itu tidak bisa dapat menggantikan atau mensubstitusi satu hal, yaitu yang disebut dengan status spiritual di hadapan Allah. Status spiritual di hadapan Allah itu begitu penting, dan apapun tidak bisa menggantikan hal itu. Saudara, berbahagialah Anda apabila Anda mempunyai status spiritual yang miskin di hadapan Allah. Bahwa Anda bergantung pada Allah. Bahwa Anda menghormati Allah. Bahwa Anda menyerahkan hidup ini kepada Allah. Karena Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan secara spiritual tidak membuat Anda itu masuk di dalam kerajaan Allah atau bagian dari kerajaan Allah. Pelajaran pertama pada hari ini bahwa Anda harus memiliki sikap miskin secara rohani di hadapan Allah. Bukan bangga secara rohani di hadapan Allah. Bahwa bangga dengan statusmu, bangga dengan keberadaanmu, bangga dengan pelayananmu, bangga dengan aktivitas-aktivitas kerohanianmu. Bukan itu yang penting. Yang penting yaitu bagaimana Anda miskin di hadapan Allah. Secara rohani Anda miskin secara rohani di hadapan Allah. Saudara-saudara, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua dari ayat ini. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah.
pertanyaannya bagi kita, apakah memang kita harus kaya di hadapan Allah? Spiritually rich or spiritually wealthy. Apakah kita harus mencapai status itu? Nah, saudara, untuk menjawab hal ini atau pertanyaan ini, perhatikanlah frasa dari ayat tadi. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Saya melihat kalimat atau frasa miskin di hadapan Allah ini menunjukkan adalah hal yang penting. Jadi inilah yang menunjukkan bahwa status ini tidak boleh berubah. Tetap miskin di hadapan Allah. Karena apabila seseorang mengatakan bahwa dia udah nggak miskin lagi di hadapan Allah, maka Anda tidak berjumpa dengan Allah. Anda merasa bahwa Anda sudah cukup, atau dia merasa bahwa dia sudah cukup, dan dia tidak berjumpa lagi dengan Allah. Tidak mau datang dan berjumpa lagi. Tidak mau tunduk lagi kepada Allah. Saudara, jadi frasa miskin di hadapan Allah ini menunjukkan sikap. Menunjukkan kerendahan hati. Menunjukkan satu pengakuan, penghormatan, dan penyembahan kepada Allah. Jadi jangan berpikir bahwa saya ini sudah kaya secara rohani, sudah secara spiritual sudah sangat tinggi, sudah sangat memahami, dan karena itu bisa melakukan banyak hal yang Tuhan mandatkan, Tuhan perintahkan, dan saya mampu untuk melakukan semuanya itu. Saudara, jangan berpikir seperti itu. Ada cerita yang menarik di Alkitab, yaitu dari Wahyu, ya. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Ini cerita tentang jemaat di Laodikia. Jadi dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 ini, Tuhan Allah, Tuhan Yesus tentu saja berkata kepada jemaat di Laodikia, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya apabila engkau dingin atau engkau panas. Dan karena engkau tidak dingin dan tidak panas, atau karena engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau." Ya, jadi itu jemaat di Laodikia. Kemudian lanjutan dari bagian firman ini mengatakan begini. Mengapa aku akan memuntahkan engkau? Yaitu karena engkau berkata, aku kaya. Aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, dan engkau telanjang. Saudara, kepada jemaat di Laodikia ini Alkitab atau Tuhan Yesus menyampaikan pesan yang sangat tajam ya kepada mereka. Mereka yang membanggakan status kerohaniannya dan mengatakan bahwa kami kaya, kami telah memperkaya diri kami secara rohani. Dan karena itu kami bisa melakukan banyak hal. Tetapi kemudian Tuhan berkata kepada mereka, kamu itu melarat. Kamu miskin, kamu buta, kamu telanjang. Saudara, ini jemaat yang Yesus mengasihi. Bahkan Yesus mengatakan, lihatlah aku datang, aku ketok pintumu, dan kalau engkau membuka pintumu, aku akan masuk, makan bersama-sama dengan engkau, dan engkau bersama-sama dengan aku. Nah, saudara-saudara sekalian, jemaat di Laodikia ini mereka mengatakan bahwa mereka kaya. Tetapi sebetulnya mereka miskin secara rohani. Mereka mengatakan mereka kaya secara rohani. Tapi sebetulnya mereka miskin secara rohani. Nah, saudara, apa artinya ini bagi kita? Anda tidak boleh merasa kaya secara rohani di hadapan Allah. Anda tetap harus miskin di hadapan Allah. Dengan demikian Anda bergantung terus-menerus pada Allah. Meminta kekuatan dari Allah, bersekutu dengan Allah, belajar sabda Allah, membaca Alkitab, memuji Tuhan adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa Anda miskin di hadapan Allah. Pada hari ini firman Tuhan ingin mengatakan bahwa Anda harus sadar bahwa kemiskinan spiritual
atau kebangkrutan spiritual bisa terjadi pada setiap orang. Karena dia membanggakan dirinya. Dan dia tidak mau rendah hati datang pada Tuhan dan mengatakan bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dia perlu belajar dari Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan ingin mengatakan belajar terus dari Tuhan. Tetap miskin di hadapan Tuhan. Sehingga Anda membuka hati Anda untuk menerima apa yang Tuhan katakan. Tetap miskin di hadapan Allah supaya Anda membaca firman Tuhan. Tetap miskin di hadapan Allah supaya Anda datang bertemu terus dengan Allah. Supaya Anda datang dalam persekutuan dengan Allah. Saudara, hal yang ketiga yaitu yang tadi saya sebutkan, konektivitas antara miskin di hadapan Allah dan mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang memiliki kerajaan sorga. Karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa mereka adalah anggota-anggota kerajaan sorga. Saudara, firman Tuhan ini ingin mengatakan begini, bahwa perbuatan baik ya bukan atau tidak merupakan syarat dan jaminan bahwa Anda akan sampai di dalam kerajaan sorga. Tetapi miskin di hadapan Allah yang membuat Anda sampai di kerajaan sorga. Saudara, miskin di hadapan Allah itu artinya percaya kepada Allah. Sungguh-sungguh mengenal Allah dan percaya kepada Allah. Dan datang dan tunduk dan menghormati Allah dalam kehidupanmu. Saudara, menghormati Allah artinya menghormati Tuhan Yesus Kristus sebagai putra tunggalnya yang telah diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Saudara, banyak orang boleh mengatakan bahwa ada banyak cara, ada banyak jalan menuju Roma. Tapi hanya ada satu jalan menuju sorga, yaitu miskin di hadapan Allah. Yaitu bergantung pada Allah dan percaya sungguh-sungguh sepenuh hati kepada Kristus sebagai juru selamat. Ada orang yang mengatakan bahwa ada banyak solusi, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tanpa solusi. Bahkan para ahli manajemen mengatakan bahwa tidak ada solusi adalah solusi sendiri. Itu juga merupakan satu solusi. Jadi status quo adalah merupakan satu solusi. Namun dalam hal kerajaan surga tidak ada solusi yang lain selain percaya kepada Allah. Keselamatan hanya datang dari Allah. Keselamatan hanya ada dalam Kristus. Dan miskin di hadapan Allah berarti bahwa datang dan tunduk kepada Kristus. Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah mereka. Berbahagialah setiap orang yang menyadari statusnya bahwa dia miskin di hadapan Allah. Dan dia mau datang menyerahkan hidupnya kepada Kristus yang akan menyelamatkan dia. Saudara, sebagai kesimpulan atau sebagai akhir dari firman ini, tadi saya sampaikan bahwa Matius 5, 6 dan 7 itu adalah Christian karakter, adalah Christian lifestyle. Tetapi Yesus memulai ajarannya yang cukup panjang dari Matius 5 sampai Matius 7 ini dengan ajaran yang sangat penting yang sebetulnya merupakan fondasi bagi ajaran-ajaran selanjutnya. Dan ajaran yang penting itu adalah miskin secara rohani di hadapan Allah. Saudara, Anda mempunyai lifestyle, Anda mempunyai cara hidup, gaya hidup, Anda mempunyai karakter, Anda mempunyai banyak sekali value atau nilai-nilai di dalam kehidupan Anda yang menuntun Anda di dalam menjalani kehidupan Anda hari lepas hari. Di mana saja Anda berada. Di rumah Anda, di pekerjaan Anda, di perjalanan, dalam keluarga, dalam hubungan dengan sesama orang lain. Anda mempunyai banyak hal yang Anda lakukan. Dan Anda harus memiliki karakter Kristen. Memiliki gaya hidup Kristen. Memiliki nilai-nilai Kristen. Tapi hari ini ada hal yang sangat penting. Bahwa semua itu, karakter, nilai-nilai,
gaya hidup semuanya itu berbasis pada hal yang paling fundamental. Hal yang menjadi fondasi, hal yang menjadi dasar. Yaitu Matius 5 ayat 3. Jadilah miskin di hadapan Allah, karena engkau yang mempunyai kerajaan sorga. Dan itu merupakan basis, dasar, fondasi bagi kehidupan Anda di dunia ini. Berbahagialah engkau, karena engkau miskin di hadapan Allah dan engkau menerima Kristus sebagai juru selamat, sebagai penopang kehidupan Anda setiap hari. Tuhan berkati.